Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Saputri, NPM 2201010009 dari kelas PAIG, mata kuliah Ushul Fikih, dosen pengampunya Bapak Lutfi Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan kedudukan Al-Quran. Oke, langsung aja ke materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pengertian Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan nama pilihan Allah yang tepat karena tidak ada suatu bacaan manapun sejak manusia mengenal bacaan tulisan yang dapat menandingi Al-Quran. Sedangkan Muhammad Abid Al-Jabiri berpendapat bahwa pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada penghujung para Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, menjadi ibadah dengan membacanya, dan menjadi penentang atau penguat dengan mukjizatnya. Kemudian, menurut para ahli usul fikih, dalam Al-Tibyan fi Ulum Quran karya Muhammad Ali Al-Subhani, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril, dan tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita dapat mengetahui mana yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu Al-Shifa atau penyembuh. Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit mental. Dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Membaca Al-Quran juga dapat memberikan pencerahan bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir yaitu Al-Mau'izah atau nasihat. Dalam Al-Quran terdapat banyak ilmu dan juga nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran biasanya juga digambarkan dengan sebuah peristiwa atau kejadian di masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Pembahasan terakhir yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang ditulis oleh Bahrul Ilmi. Maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman dalam surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman atau sumber hukum Islam yang pertama juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu.
Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Kedua perkara tersebut yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadis. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.